Ya, mari sama-sama kita eh, lihat pembahasan berikut, yaitu penggunaan turunan kedua. Nah, kita lihat di sini, ya, turunan kedua kita gunakan untuk menyelidiki jenis dan titik stasioner. Ya, apakah merupakan titik maksimum, titik minimum, atau titik belok. Ya, selain itu, turunan kedua juga dapat digunakan untuk menentukan fungsi percepatan dan sebuah benda bergerak, ya. Tapi sekarang pada video ini kita bahas dulu penggunaan turunan kedua untuk menentukan jenis ya dari titik stasioner. Nah, penyelidikan titik ekstrim, ya titik ekstrim itu disebut juga titik stasioner ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan katanya berubah, itu kakak mesti tahu yang sebetulnya maksudnya sama atau tidak ya. Jadi harus kakak tahu ada yang maksudnya sama tapi menggunakan kata yang berbeda. Seperti ini, titik stasioner itu maksudnya adalah titik ekstrim, gitu ya. Nah, penyelidikan titik ekstrim dengan turunan kedua. Nah, misal fungsi Y sama dengan fx ya, mempunyai turunan pertama dan kedua pada X sama dengan A, ya, yaitu misalkan f aksen A-nya itu sama dengan 0. Ya. Jika f aksen A itu kurang dari 0, maka A, FA adalah titik maksimum lokal. Ya, jika f aksen A-nya lebih besar dari 0, maka A, FA adalah titik minimum lokal. Ya, jadi ini adalah cara kedua untuk menentukan titik ekstrim. Ya, biar kakak nggak merasa berat dan menganggap ini adalah materi baru, sebetulnya kakak telah mempelajari cara menentukan titik ekstrim ini dengan turunan pertama. Ya, kita sebut sebagai cara pertama. Ini ibu keluarkan lagi persis dengan video sebelumnya, yaitu sebagai pengingat ya bahwa kakak telah melaksanakan yang akan kita bahas ini, tapi dengan cara pertama menggunakan turunan pertama ya. Ibu ingatkan kembali, fungsinya adalah sepertiga x pangkat 3 min 2x kuadrat min 21x ya. Maka f aksennya kakak cari itu adalah harus bernilai 0. Nah, ini kadang di buku suka ini nih ya, syarat suatu titik akan menjadi ekstrim itu jika f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Maka kita lihat ini ya, f aksen x-nya itu adalah x plus 3 x min 7, maka titik ekstrimnya didapat ketika x plus 3 sama dengan 0, maka itu didapat x sama dengan min 3. Ya, ini. Terus kemudian x min 7 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 7. Maka ini ya, kita simpan di garis bilangan, yaitu min 3 kita simpan sini, 7 kita simpan di sebelah kanannya. Dan kakak ingat kembali bahwa ini kita dapat dari mensubstitusikan. Misalkan kita mensubstitusikan f min 4 ya ke sini. Ya, maka didapatkan hasilnya adalah f aksen min 4 itu adalah positif ya. Artinya fungsinya sedang naik ya. Telah dibahas pada video sebelumnya. Ini juga demikian, ini juga demikian. Nah, dengan cara turunan pertama, maka min 3 ini ketahuan sebagai titik minimum ya, atau titik ekstrim minimum ya, atau X ini adalah pembuat ekstrim minimum. Itu adalah karena fungsinya itu mulainya dari naik dulu, ini titik maksimum ya. Karena fungsinya naik dulu, pakai kuning ya, naik dulu baru turun, maka dia maksimum. Oke. Dan untuk ini adalah karena dia turun dulu baru naik ya, maka dia adalah terjadi
minimum. Itu kalau cara dengan turunan pertama. Untuk cara dengan turunan kedua, kita menggunakan ini ya, karena telah eh, digunakan turunan kedua akan memenuhi ya F-3 ini X pada X sama dengan 3 ini terjadi bagaimana, maka kita cari F aksen X dulu ya, yaitu kita turunkan dari X pangkat 2 min 4X min 21 ya, kita turunkan dari sini. Oke, maka turunannya adalah 2X min 4. Oke, nah maka kita cek F aksen min 3 itu adalah 2 kali min 3 dikurang 4 sama dengan min 6 min 4 sama dengan min 10. Artinya kurang dari 0. Nah, kita cek ya, ini ke sini. Nah, ternyata dia adalah titik maksimum lokal ya. Jadi matching dengan yang kita dapat dengan cara pertama ya. Paham ya? Nah, jadi kalau pakai turunan kedua, tinggal cari turunan keduanya, terus masukin nilai X-nya. Ya, baik. Nah, sekarang kita cek lagi ya untuk F7 ya. Jadi kalau ngelanjutin dengan turunan kedua, kalau turunan pertama kan kita masukin F aksen ya. Kalau pada turunan kedua tinggal kita cari turunan keduanya ya. Yaitu kita turunan kedua udah ketemu, maka kita masukin F aksen 7. Maka hasilnya adalah 2 dikali 7, kemudian kurang 4 adalah 14 dikurang 4 sama dengan 10. Dia adalah lebih besar dari 0. Biar agak beda nih warnanya, kita ambil biru muda aja. Nah, ini biru muda. Nah, ya. Maka kita cek lebih besar dari 0. Dia justru minimum ya. Kita pakai kata justru. Di sini Ibu lebih suka menggunakan kalau ini ada kata-kata justru nih, karena lebih besar justru minimum ya. Sorry nih. Ini lebih besar. Dia justru minimum. Ini lebih kecil justru maksimum ya. Oke, maka ini adalah kita tulis di sini X sama dengan 7 membuat fx maksimum lokal ya. X sama dengan min 3, salah. Sorry. Ini karena lebih besar ya, justru ya. Kita lihat ini, sorry. Ini lebih besar dari 0 ya. Maka ini adalah minimum lokal. Oke. Kalau X sama dengan min 3 membuat fx maksimum lokal. Ya. Hasilnya adalah kurang dari 0 justru. Ya. Ini hasilnya lebih dari 0. Ini adalah justru minimum. Oke ya. Baik, semoga dapat dipahami. Terima kasih.